Ajudan Ferdy Sambo Deden Miftahul Haq mengungkapkan bahwa anak keempat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merupakan hasil adopsi. Hal itu disampaikan Deden saat bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Awalnya Deden menjawab pertanyaan hakim soal apakah pada tahun 2019 Putri Chandrawati melahirkan anak keempat. Di tahun 2019 Putri pernah melahirkan, tanya hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin tanggal 31 bulan 10 2022. Setahu saya tidak, Yang Mulia, jawab Deden. Kemudian jaksa menyinggung pengakuan asisten rumah tangga Ferdy Sambo bernama Susi yang menyatakan bahwa anak keempat majikannya merupakan anak kandung. Susi tadi katakan anak Putri 1,5 tahun. Saudara sebagai ajudan enggak pernah lihat Putri hamil. Tanya jaksa. Sejak kapan bayi ada di rumah? Kata jaksa melanjutkan. Mohon izin, apa pertanyaan menyangkut kasus, kata Deden. Ini menyangkut kasus, kata hakim. Deden lantas mengatakan ia khawatir jika menjelaskan mengenai anak keempat Ferdy Sambo akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Hakim lantas menjelaskan hal ini perlu dijelaskan agar permasalahan mengenai kasus yang disidangkan bisa terungkap. Loh, ini menyangkut kasus, bukan untuk merusak masa depan, kata hakim. Siap, Yang Mulia. Untuk anak Ibu PC dan Bapak yang paling kecil itu anak adopsi, Yang Mulia, kata Deden. Namun Deden mengaku tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait proses adopsi anak tersebut. Untuk prosesnya saya tidak tahu, ujar Deden. Sidang kasus pembunuhan Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin tanggal 31 bulan 10 2022. Sidang digelar dengan mendengar keterangan sejumlah saksi antara lain Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati. Selain itu, seorang ajudan Ferdy Sambo bernama Deden Miftahul Haq juga ikut memberikan kesaksian. Dalam persidangan itu terungkap sejumlah fakta baru dan menarik perhatian publik yang dirangkum tribunnews.com. Yang pertama, ajudan Putri semuanya laki-laki. Susi yang dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer memberikan jawaban yang kerap berbeda-beda dan membingungkan hakim. Namun satu pertanyaan yang membuat hakim cukup heran adalah hakim anggota Morgan Simanjuntak mempertanyakan mengapa tidak ada ajudan Putri Chandrawati yang berjenis kelamin perempuan. Susi yang merupakan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri ini mengakui semua ajudan istri Ferdy Sambo itu berjenis kelamin laki-laki. Setahu hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Harus perempuan. Itu kalau di militer begitu. Entahlah di kepolisian, ajudan istri jenderal jadi laki-laki, ungkap Hakim Morgan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin tanggal 31/10/2022. Hakim lantas bertanya kepada Susi, ada ajudan PC yang perempuan enggak? Enggak ada, Yang Mulia, laki-laki semua, jawab Susi. Hakim mengatakan pertanyaan yang ia ajukan kepada saksi tersebut penting untuk menggali motif dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nopriansa Yosua Huta Barat. Barada Richard Eliezer alias Baradae mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo ternyata sudah pisah rumah dengan istrinya Putri Chandrawati. Keduanya pun hanya bertemu setiap akhir pekan. Hal itu sekaligus membantah keterangan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, yang menyatakan Sambo dan Putri tinggal serumah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31/10/2022. Baradae menjelaskan keterangan Susi yang menyebut kerap memasak sarapan pagi untuk Ferdy Sambo di rumah Jalan Saguling, Jakarta tak benar. Adapun Ferdy Sambo memang telah lama tinggal di rumahnya yang lain di Jalan Bangka, Jakarta.
Saudara saksi Susi mengatakan Pak FS lebih sering di Saguling dan saudara saksi sering menyediakan sarapan untuk saudara FS. Karena sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediamannya di Bangka untuk Sabtu Minggu baru balik ke Saguling, kata Baradae dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31/10/2022. Di sisi lain, Baradae juga membantah pernyataan Susi soal Brigadir J tidak memiliki kamar di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Padahal, dia telah biasa menempati sebuah kamar ajudan. Bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling. Saya ingin membantah karena saudara almarhum memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar ajudan itu memang di situ, barang-barang almarhum semua, jelasnya. Terdakwa Putri Chandrawati kembali menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa 1 November 2022 kemarin. Dalam sidang ia diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan keterangan. Salah satunya membantah sejumlah pernyataan dari pihak keluarga Brigadir J. Pertama, Putri Chandrawati membantah ikut penembak Brigadir J di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Ia mengaku kaget saat mendengar tuduhan dari pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Tuduhan itu menyebut bahwa Putri adalah orang ketiga yang menembak Brigadir J setelah Richard dan Ferdy Sambo. Putri menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di kamar saat penembakan terjadi. Kedua, Putri membantah pernyataan adik Brigadir J Yuni Artika soal rencana adopsi anak. Dalam sidang, Yuni bercerita bahwa Putri pernah meminta tolong kepada Brigadir J untuk mencarikan bayi laki-laki dari keluarganya. Menurut Yuni, permintaan Putri itu disampaikan pada Maret 2022 lalu. Namun setelah dicari-cari pihak keluarga tidak mendapatkan bayi laki-laki seperti yang diharapkan Putri Chandrawati. Ketiga, Putri meluruskan pernyataan soal sering memberi hadiah kepada adik Brigadir J Mahareja Rizky Huta Barat. Putri mengaku dirinya sering memberikan hadiah berupa uang atau barang kepada banyak anggota Polri, bukan hanya Reja. Sehingga pemberian hadiah uang 5 juta rupiah dan dompet kepada Reja bukanlah suatu hal yang spesial. Menurut Putri, hadiah itu sebagai tanda kasih keluarga. Di sisi lain, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J Kuat Ma'ruf menjadi perbincangan dalam persidangan pada Senin 31 Oktober lalu. Keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J membuat majelis hakim merasa heran. Sejumlah fakta Kuat Ma'ruf diungkap oleh Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Awalnya Susi menceritakan peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah pada 4 Juli lalu. Menurutnya ada kejadian di mana Brigadir J hendak mengangkat tubuh Putri namun dilarang oleh Kuat. Kuat langsung meminta tolong Susi untuk mengangkat Putri Chandrawati yang telah beristirahat di sofa. Mendengar pernyataan tersebut, majelis hakim merasa ada yang janggal. Hakim anggota Morgan Simanjuntak bahkan menyebut Kuat memiliki pengaruh yang luar biasa. Pasalnya ia bisa menyuruh atau melarang Brigadir J yang notabene-nya adalah seorang anggota polisi. Kejanggalan berikutnya muncul ketika Susi menceritakan peristiwa yang terjadi pada 7 Juli. Saat itu Susi melihat Putri Chandrawati terjatuh dari kamar mandi lantai 2 rumah Magelang. Kemudian ia disuruh Kuat Ma'ruf untuk memeriksa kondisi sang majikan. Susi mengaku sempat menyentuh tubuh dan kaki Putri saat tergeletak di kamar mandi yang disebutnya terasa dingin. Anehnya, Kuat Ma'ruf juga sempat memegang tubuh Putri Chandrawati untuk memastikan kondisinya. Hakim pun curiga. Mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri, padahal Kuat seorang sopir? Diketahui saat keterangan itu disampaikan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak dihadirkan. Ia bersama terdakwa Ricky Rizal dijadwalkan mengikuti sidang lanjutan pada Rabu 2 November 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa menghujani pertanyaan kepada Susi sebagai asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim adalah tentang balita di rumah Ferdy Sambo. Berikut tanya jawab hakim dan Susi tentang balita tersebut. Susi menjelaskan bahwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo memiliki 4 orang anak. Ketika ditanya oleh hakim, dan anak yang terakhir masih berusia 1,5 tahun. Pertama, Trisa Sambo.
kedua Tribrata Sambo, ketiga Datya Sambo, keempat Arka. Hakim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Susi. Anak siapa yang lahir? Ibunya siapa yang lahirkan? Tanya Hakim Wahyu ke Susi. Ibu Putri Chandrawati, ungkap Susi. Berikut tanya jawab lanjut Hakim Wahyu dan Susi soal anak terakhir di rumah Sambo dalam persidangan Eliezer. Hakim bertanya kepada Susi. Hakim, umur berapa Arka? Susi, 1,5 tahun. Hakim, sejak kapan bergabung ke rumah Saguling? Sejak bulan Juli. Susi, dulu lahir di Bangka. Hakim, anaknya siapa yang lahirkan? Ibunya siapa yang lahirkan? Susi, Ibu Putri Chandrawati. Hakim, saudara bohong. Saudara sudah disumpah loh. Saudara jangan bohong, siapa yang lahirkan? Susi terdiam. Hakim, banyak bohong dia di sini. Kok diam? Susi menjawab, Ibu Putri. Hakim, saudara bertetap menyatakan Ibu Putri yang melahirkan. Jawab serius. Siapa yang melahirkan Arka? Susi, Ibu Putri. Hakim, kapan dia lahir? Susi, bulan 3 2021 tanggal 23. Hakim, di mana? Susi, saya tidak tahu. Hakim, saudara tahu tanggal lahirnya, tapi saudara nggak tahu lahirkannya di mana. Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara. Siapa pengasuhnya? Susi, sekarang belum ada pengasuh. Hakim, waktu Juli kemarin siapa pengasuhnya? Siapa namanya? Susi, Alif. Hakim, saudara nampak bohong. Dari tadi saya tanya siapa saja yang tinggal di situ. Enggak disebut nama Alif, baru sekarang. Susi, kan sudah keluar Pak. Hakim, sejak kapan dia keluar? Susi, saya tidak tahu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya ya, agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya.